anak, jangan pulak balik dari sini, ku ceraikan kau. Kenapa? Dulu ku terima kau segel rusak. Jadi anak tiga ini kita kemana kan? Jaga-jaga aja lah. Apa boleh buat? Dari kambing bulat-bulat. Nah, menjaga kehormatan. Maka ibu mesti galak, ibu mesti garang. Mana jilbabmu? Mana pakaian panjangmu? Kenapa tak pakai jilbab? Pergi sama siapa? Jalan sama siapa? Selama ibu masih mau merepet, masih mau tak, itu beruntung. Tapi kalau ibu sudah diam, bawa pergi ya, pergi dah. Pulang jam 1 ya, subuh minta tolong. Aku pakai duit mak ya, pakai duit. Aku hamil mak, no problem. Hancur lah. Jaga kehormatan. Nabi Muhammad SAW datang menjaga kehormatan. Bagi ibu bapak yang karir, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Anak tak terurus, masukkan ke pondok pesantren. Dayah. Sedangkan dari Riau sana ada satu sekolah namanya Darussalam, dipimpin oleh Buya Alaidin Atari. Itu banyak, bahkan beliau dulu, bahkan keluarga mereka dulu sekolah di Dayah, baru mereka pulang ke sana. Dan orang sana kemari, orang sini ke sana. Guru-guru dari Dayah sini banyak mengajar di Darussalam Batu Besuran, sekarang di Sarangkabun. Begitu jauhnya masih ada hubungan keilmuan. Mengapa kita jangan sampai mati ayam di lumbung? Padi banyak, ulama banyak, Dayah banyak. Kenapa tak masukkan anak ke pondok pesantren? Di Jawa pesantren namanya. Di sini punya istilah khusus, Dayah. Masukkan anak-anak kita sehingga selamat dia. Dia ini pohon kecil. Kalau sudah pohon besar, batangnya besar, tidak ragu kita. Kena angin kencang tak patah, kena hujan tak mati. Kenapa? Pohon besar. Tapi kalau pohon togi, datanglah semut memakan akarnya, mati. Datang ulat makan pucuknya. Ulat sekarang hobi mengejar pucuk. Tapi setelah dia tamat pesantren, tamat dari Dayah 7 tahun, nahunya, sorobnya, akidahnya, dimanapun dia sekolah dia akan tegar. Maka jaga kehormatan. Tapi anak-anak ini meniru orang tua. Kalau orang tuanya pakai jilbab, tentu dia pakai jilbab. Kalau orang tuanya hadir pengajian macam ini, tentu dia ikut datang. Tapi kalau orang tuanya berdangdut saja, tentu paling tidak sedikit goyangnya dia pakai. Oleh sebab itu ini positif ke depan. Kalau beginilah ramainya ketika hujan, maka insya Allah anak-anak negeri Langsa ini akan menjadi penerus negeri yang aman sentosa di bawah syariat Islam, insya Allah. Saya sangka balihonya cuma 1, rupanya 2. Masya Allah. Nampaknya setelah video ini diviralkan, daerah lain pusing buat baliho sebanyak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jaga kehormatan. Jangan sampai anak lajang datang jemput anak gadis kita, Pak, kami pergi sebentar ya. Jangan. Kami sudah pengajian kemarin dengan Ustaz Somad, hujan-hujan lebat. Kami sudah capek-capek berjihad. Jangan kau bawa anak gadis kita. Sebentar aja Pak. Tidak. Say no to bonceng. Allah, sebentar aja Pak. Bapak macam tak pernah muda aja. Jangan kau pancing-pancing. Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti aku belikan bapak mie ayam. Apa lah? Cepat sekali pikiranmu berubah. Hanya karena mie ayam kau serahkan kehormatan anak gadismu. Anak kan gak apa-apa sekali-sekali. Memang sekali-sekali. Tapi setan berkata, hati-hati. Kadang-kadang suami tak pula seragam sama istri. Kalau suami tegas, istri harus juga tegas. Gimana Bu? Setuju Bang? Jangan nih Bu, ikhtilaf sama Bapak. Gimana Bu? Kasihlah Bang, kita lebih parah dari itu lagi. Kacau lah anak-anak kita nih. Oleh sebab itu kita jaga. Masukkan ke Dayah. Ada Dayah siapa ulama yang diyakini salah satu wali Allah di Aceh, Krong Kali. Betul? Ada satu lagi Syekh Muhammad Wali. Wali Allah. Bedanya yang satu Sattariyah, yang satu Naqsabandia. Pondok-pondok pesantren, Dayah, masukkan anak kita. Tapi setelah anak ditinggalkan, jangan menangis. Ini ibu-ibu kan dengan anak, rajin ke sekolahnya.
lepaskan dia ke sekolah sini. Yang lari ya, kalau lari campak kan kau. Itu. Saya dulu sempat setahun di Darul Arafah, Medan, tahun 1993, keluar 1994. Kok cepat betul Pak Ustaz? Ini lah tak enak ceritanya. Pokoknya segitulah. Itu banyak anak-anak Aceh sekolah di sana. Sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, banyak dari Aceh sekolah. Orang tuanya tegar, kau sekolah sini, akhirnya orang tua. Laki-laki semua, santrinya berapa? 1.800 orang. Kalau sudah sholat zuhur macam sholat Jumat, makannya, dimakan, makan banyak. Saya termasuk anak manja di rumah, adik-beradik cuma 2 orang. Saya anak pertama, adik saya 2. Sayang orang tua luar biasa. Kalau dikasih sambal, dikasih gula sedikit biar jangan pedas. Bijinya dibuang, cabai dibelah, buang. Pedas nak. Itu orang tua kami sayang. Sampai di pesantren nanti nasi kelapa. Tengok sambal bukan cuma biji, batangnya pun dia. Ya kan, oh, makan, kalau tak makan lapar. Makan lapar. Yang paling menyakitkan kok bulan puasa lah. Bulan puasa kan. Allahu Akbar. Sudah siap-siap nih Allah malah kasih untuk bika aman. Apa yang mau dipindah enggak ada. Pas sudah sejengkal lagi mau ngambil nasi, azan Isya. Tapi kami tetap tengok Ustaz Fadil Rahmi hari sudah selesai di Arafah, berangkat pula terbang naik pesawat ke Kairo. Saya tak selesai, tapi saya ikut juga. Ya. Tengok beliau berangkat, berangkat pula lah. Berangkat ke Kairo. Transit kami di Amman, ibu kota Yordania. Turun di Amman. Oh, masuk ke hotel. Tinggal di hotel bintang 5, hidupkan mandi. Salah pencet keran, air panas. Pas pagi sarapan, datang orang hotel ngetuk pintu. Breakfast please, breakfast please. Breakfast, oh sarapan pagi. Please, silakan. Harus sarapan lah. Tak ada lontong sayur. Yang ada macam susu basi. Rupanya yogurt. Ada roti. Wah, macam-macam lah. Habis itu kami pakailah jaket, pakai kaos dalam, pakai kemeja, pakai jaket panjang, pakai topi koboi, pakai kacamata hitam. Begitu turun dari pesawat, rupanya masih panas. 4 tahun saya di Mesir, tak pernah sekalipun emak ayah saya menelpon, apa kabar kau nak? Baliklah ya, tak pernah. Tak pernah mengatakan balikkah, kami rindu, tak pernah. Sampai terpikir di otak saya, jangan-jangan aku ni anak. Jangan aku ni diambilnya dari panti jompo, panti yatim piatu. Sekarang setelah punya anak, rindu sama anak, saya tanya emak saya, mak, aku ni anak angkat apa nak kandung? Kandung kata dia. Kenapa mak dulu tak pernah mengatakan rindu sama aku? Kalau aku bilang rindu, kau balik. Kalau kau balik tak selesai. Tengoklah pesantren tadi tak selesai. Terbuka juga cerita tak selesai. Jadi kalau melepas anak, lepaskan dia. Lepaskan. Ini saya mau lanjutkan cerita ini. Rupanya Ustadz kecil Hanif sudah hafal ceramah saya. Tadi Hanif dari Langsa hafal ceramah saya. Lama-lama saya pikir jangan-jangan semua orang Langsa sudah hafal ceramah saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jaga kehormatan anak-anak kita. Sayang anak tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Pukul dia, tapi jangan pula pukul sampai hilang telinganya sebelah. Menikahlah dia, ditanya sama istrinya, bang, telinga abang mana hilang? Waktu makku marah dicabutkan. Janganlah, mukul tak boleh tangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi nanti maka akan bengkak dia. Jangan dipukul pada alat vital, nanti tak hidup senapan anginnya. Sebab itu dijaga semuanya. Maka yang pertama tadi menjaga agama, yang kedua menjaga diri, otak, jiwa, yang ketiga menjaga harta, yang keempat menjaga kehormatan, kemuliaan sebagai manusia.
tak boleh membunuh anak, tak boleh aborsi, tak boleh. Maka jangan sampai hamil tanpa suami. Ini makan nanas sama ragi. Akhirnya keluarlah anak itu bergumpal-gumpal. Hancur di dalam, membunuh. Man qatala mu'minan muta'ammidan faka'annama qatala an-nasa jami'an. Oleh sebab itu jangan sampai man qatala, siapa yang membunuh maka seakan-akan membunuh semua manusia. Lalu yang terakhir, yang kelima. Kami masih tegak lagi Pak Ustaz. Ustaz terakhir aja. Sudah 1 jam 15 menit saya ceramah. 75 menit. Di mana-mana suasana tenang, di dalam tenda, tak ada hujan. Baru 30 menit saya ceramah udah. Suasana tenang, ada kipas, tak ada hujan, tak ada air, jamaah muak. Tapi di Langsa pakai payung, tak ada, tapi tegak. Yang tegak malah makin tahan. Memang negeri Aceh negeri pejuang. Tengku Umar, Cut Nyahdin, Panglima Polen, Cik Ditiro, dan lain-lain semuanya. Ini adalah negeri-negeri pejuang. Mereka meneriakkan dari sini, Allahu Akbar. Luar biasa. Dari bunyi Allahu Akbarnya tak ada yang bergeming nampaknya. Semua jamaahnya tahan. Saya pula tak tahan. Yang kelima, dengan datangnya Islam ini, apa yang dijaganya? Menjaga hifzun nasal, keturunan. Makanya tak boleh steril. Steril tak boleh. Habis steril. Kalau menjaga 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, boleh, silakan. Silakan. Pak Ustaz boleh kami KB, apa namanya? Tanzimun nasal. Ini fatwa ulama Mesir. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, boleh. Tapi kalau bagi laki-laki vasektomi, merusak keturunan. Apa vasektomi? Diputusnya kabel. Terus tak bisa sambung balik. Putus tak bisa disambung. Itulah dia. Tak bisa. Jangan kau sangka kalau sudah vasektomi, tiba-tiba anak mati, mau disambung balik pakai selasiban. Tak bisa. Kalau sudah putus, habis. Ibu harus steril. Apa tuh Pak? Rahimnya harus. Jadi kalau steril, tak bisa hamil lagi. Jadi saya tak bisa hamil? Tidak. Tak bisa punya anak? Tidak. Suami senyum. Ini dia kesempatan. Jangan sampai steril. Tapi untuk mengatur boleh. Kenapa? Menghilangkan keturunan. Aku bangga di akhir zaman nanti kata Nabi. Aku bangga di akhirat nanti kata Nabi. Ketika yang paling banyak mukatsirum bikum bainal umam. Umat yang paling banyak masuk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Langsa saja segini masuk. Lengkap dengan payung-payungnya. Belum lagi dari Loksmawi dengan rombongan Pak dan Rem. Belum lagi dari Pidi, belum lagi dari Ciptamiang, belum lagi, banyak semua. Ini baru yang zahir, belum yang gaib. Streaming tak pula bisa. Tapi insya Allah rekamannya akan disaksikan. Maka 5 syariat Islam menjaga yang 5. Maka jagalah ini, jaga nasal anak-anak mesti dijaga. Makanya tak boleh orang tak menikah. Saya baru pulang 2 bulan yang lalu dari Kairo. Anak-anak Kairo nanya, Ustaz Somad, ya kami sedang kuliah di Mesir. Mantap. Boleh kami nikah sambil kuliah? Oh tak bisa. Masa kan nikah sambil kuliah? Kalau kuliah aja lah, nikah aja lah. Maksudnya Pak Ustadz, selama kami, payah betul ngomong sama Ustadz. Selama kuliah nih, kan kuliah nih. Nikah kami boleh? Boleh lah kalau mau perempuan itu sama kalian. Tanyalah bapaknya, Pak, bila aku nikah sama bapak? Biayanya dari mana? Gabung lah belanja. Kan dapat kiriman, ya dapat dari beasiswa ya, dari Baitul Zakat Kuwait, dari Al-Azhar, dari Majelis A'la, dari Musa'adah Haisadis, dari kita mintalah bantuan nikah. Cuman masalah menikah muda saya tak ngasih motivasi. Saya tak berani ngasih nikah muda. Ustaz nikah berapa? 34 tahun. Saya termasuk lama menikah.
Sampai-sampai ada pula kawan menuduh, kau nampaknya tak berselera nih perempuan. Ajar gue. Aku menikah bukan karena aku hombreng. Anak pertama, emakku sudah tua, 70 tahun lah umurnya. Adikku udah menikah duluan. Aku banyak pertimbanganku, jadi jangan kau macam-macam duduk, nanti ku habis ya. Jadi kalau ada dia tak menikah, jangan main tuduh aja, tanya dia baik-baik. Kau kenapa tak menikah? Ada juga orang ini kalau lewat anak gadis cuek aja deh. Tapi begitu lewat anak lajang, ini TL dia. Ini bahaya ini. Ini jeruk makan jeruk ini. Kau harus cepat-cepat berobat deh ini. Nah, oleh sebab itu jaga kehormatan. Orang yang ada di Eropa nanti akan hancur dengan sendirinya tanpa dihancurkan bom atom, akan mati dengan sendirinya. Apa yang menyerang mereka? LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Mereka tak mau nikah. Saya kebetulan pulang ceramah. Supir, saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Supir. Di belakang saya tengok ada bule satu. Saya tanya, where are you come from? New Zealand. Dari New Zealand dia. Are you have children? No. Dia tak punya anak. Saya tanya, why? Kata dia, no time for child. Tak ada waktu untuk punya anak. Jadi kata dia, punya anak itu buang-buang masa aja. Hamil 9 bulan 10 hari. Menyusukan 2 tahun. Melahirkan lagi meregang nyawa. Untuk apa punya anak? Kata dia. Tapi dalam Islam, banyak anak, banyak amal soleh, banyak anak, banyak kunci ke surga. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa adabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka kau akan masuk surga. Makanya orang Islam itu memang gayanya santai, kecil, mungir, makan tidur sama belacan kangkung 10 anak. Biasa. Orang Barat, Jerman sampai sekarang nggak mau punya anak. Orang Jerman kalau mau punya anak satu dikuliahkan sampai doktor oleh pemerintah Jerman. Orang kita tak dikuliahkan aja berserak-serak. Begitulah hebatnya. Maka jaga keturunan. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kalian sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah menjaga mata. Sebelum menikah itu maaf alhamdulillah. Tapi setelah menikah makin gatal. Insya Allah setelah menikah kata Nabi, aghaddu lil basar, menundukkan pandang. Tunduk pandang. Kalaupun nengok ke depan agak sedikit. Wa ahsanu lil fard, menjaga kemaluan. Kalau kau berada di jalan, nampakmu ada perempuan cantik, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Walaupun bentuknya agak lain. Oleh sebab itu maka, Pak Ustadz kami belum sanggup menikah, sudah sarjana tapi kerja tak ada. Gimana nih Pak Ustadz? Kalau saya belum sanggup menikah bagaimana Pak Ustadz? Kalau kau belum sanggup menikah, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sudah. Senin Kamis. Udah Senin Kamis pun masih juga bersahwat Pak Ustadz. Puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, insya Allah libido seksual turun. Walaupun ada nafsu, tapi tenaga tak ada. Friend, bro, tengok tu ada cewek cantik. Aku lah tak nampak aku. Bergelap aja dulu. Maka kalian latihan olahraga. Yang muda-muda main futsal. Pergi ke kantor Pak Polisi, datangi Pak Dandim, minta Pak Dandim tolong buat kami acara bagaimana latihan supaya latihan baris berbaris, latihan berperang, latihan untuk supaya tenaga itu terarah. Main futsal, tapi jangan main futsal dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Sholat asar tidak, sholat maghrib tidak, sholat isya tidak. Dan kenapa? Ini ibadah nih Pak Ustaz. Ibadah apa main futsal tak sholat? Oleh sebab itu maka inilah yang menjaga. Kalau kalian perkasa, kalau kalian kuat, tak akan ada yang berani merongrong Rohingya seperti saudara kita sekarang. Itu kena pasal berapa itu? Menghilangkan nyawa orang. Siapa dia? Aung San Suu Kyi. Siapa dia? Itu Asun Wiratu, teroris tak berbulu, gundul yang hantam saudara kita. Alhamdulillah
Saya bangga dengan Aceh. Kenapa? Aceh menyediakan kamp pengungsi. Tapi tadi saya tanya ACT, aksi cepat tanggap, masih ada lagi saudara kita sudah habis kok. Di mana? Di bawah Amerika. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan akidah mereka kuat hendaknya. Walaupun ditorong oleh negara non-muslim, tapi ada kekuatan dalam hatinya. Tak tahu bagaimana nasib anak-anak mereka di masa akan datang. Oleh sebab itu maka kita jaga. Ada kekuatan, ada anak-anak muda, latihan bola, latihan ketentaraan, latihan memanah, latihan berkuda. Latihan mana mahal Pak Ustadz? Busurnya aja 1 juta. Saya baru dapat hadiah busur dari jamaah. Ustadz, hadiah busur. Anak panahnya mana? Nanti. Busurnya aja. Takut nanti saya sembarangan mana-mana. Lalu kemudian berkuda pun modalnya mahal Pak Ustaz. 1 ekor kuda 70 juta. Mana ada duitnya? Berenang pun mahal di kolam renang, swimming pool Pak Ustaz. Nah, carilah laut. Pergi kalian ke pantai, berenang saja. Gratis di pantai. Insya Allah kalau kalian banyak berenang, nafsu seksual pun hilang. Bahkan kalau sampai ke tengah bukan cuma nafsu hilang, orang hilang sih. Latihan karate, latihan judo, latihan silat, latihan bertempur. Orang Islam itu satu saja. Ish kariman, au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar. Kalau besok pagi aku mati syahid, kata Tengku Umar. Tapi kalau aku masih hidup, besok pagi aku masih bisa minum kopi. Begitu pepatahnya. Artinya apa? Hidupnya hidup mulia, masih bisa minum kopi. Matinya mati syahid. Sekarang orang takut minum kopi. Minum kopi mati. Kopi Mirna diminumnya. Minumnya kopi Aceh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tabligh akbar setelah ini pulang bawa cerita apa? Gimana tabligh akbar? Masya Allah, malam tadi tabligh akbar. Malam tadi. Bukan itu tujuan tabligh akbar. Tujuan tabligh akbar adalah apa gerakan setelah ini? Setelah tabligh akbar yang ramai ini, maka kita menjalankan 5 syariat Islam. Betul? Jaga akidah jangan sampai rusak liberal. Jaga akidah jangan sampai dirusak kristenisasi. Jangan sampai dirusak sekularisasi. Jaga diri jangan sampai dirusak narkoba. Jaga kehormatan jangan sampai dirusak zina. Jaga harta jangan sampai dirusak rampok, garong, riba. Jaga keturunan jangan sampai dirusak dengan berbagai macam makanan, dengan berbagai macam alat kontrasepsi. Kenapa? Karena umat ini akan terus ada kalau keturunan terus ada. Maka disyariatkan menikah. Mudah-mudahan dengan tabligh akbar ini yang belum menikah segera menikah. Yang sudah menikah sekali lagi. Ibu jangan marah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di masa akan datang dengan tabligh akbar ini apa sih tujuannya Pak Ustaz? Ngaji. Tapi setelah itu ada gerakan. Gerakan apa? Gerakan memajukan ekonomi umat. Ini sekaligus launching semua umat Islam belanja di supermarket 212. Allahu Akbar. Salatnya Islam, puasanya Islam, zakatnya Islam, tapi belanjanya tidak Islam. Maka belanjalah. Kita sudah punya, di Langsa sudah ada gerakan belanja ke warung-warung Islam. Ekonomi umat mesti bangkit. Jangan menawar belanja pada makcik orang susah, sahabat kerabat yang di pasar tradisional. Kalau di pasar yang pakai harga bandrol dikeluarkannya saja 2, tak pernah nengok-nengok. Tapi kalau di pasar tradisional ada orang tua berjualan. Ini berapa Bu? 20.000. 2.000 ya? Kau beli apa bunuh? Memangnya kaya kok gara-gara duit itu? Kasih sama dia, tak usah tawar-tawar. Kau sedang menolong orang. Ini bukan main. Tapi kalau berdoa, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah.